Apa kabarnya nih? Kabar kakek ini gimana? Baik. Oke, adik-adik juga pasti baik semua. Karena kita punya Yesus yang hebat. Kakak ini, kita mau ngapain ya hari ini ya? Kita mau memuji Tuhan. Oke, bersama adik-adik kita mau ibadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kakak undang semua berdiri, ikut tegakkan kita berdua ya, Kak Eva dan Kak Kenny. Ini kita punya lagu apa lagi ya? Tapi tunggu dulu. Kita mau adik-adik gerak dulu ya Kak Ken ya? Iya. Ya, kita gerak dulu. Adik-adik semua ikutin ya. Harus penuh semangat. Papi mami juga boleh ikut. Ini Kak, ayo. Ayo lagi Kak. Ayo ikutin semua ya. Gampang kan gerakannya. Oke, Kak Ken, hari kita mau dengar firman Tuhan kan? Iya. Lagu apa Kak Ken ya? Kak tahu, apapun yang terjadi, iya. ya kan? Kayak kita percaya, meskipun keadaan seperti ini, kita percaya apapun yang terjadi, kita selalu bersyukur sama Tuhan. Yuk. Apapun yang terjadi,
terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari adik-adik kita akan berdoa dan akan dipimpin oleh Kak Kenny. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah meninggikan Engkau. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Mohon perkenanan-Mu Tuhan, supaya firman yang dibagikan hari ini dapat masuk ke dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Eko Kids, apa kabarnya? Kapas percaya kalian semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Di kali ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangannya dan dikenakannya. Bapa dalam surga, terima kasih di kesempatan hari ini kami bisa bersama-sama beribadah walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tetap hadir di setiap hidup kami, Tuhan tetap hadir dalam hati setiap kami. Dan sementara Bapak, kami sudah beribadah, kami sudah memuji menyembah menggunakan nama Tuhan, dan kami ingin dengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati agar setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini bisa yang diberkat dan tertanam dalam hati dan pikiran dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Hari ini kakak ingin bicara tentang ini adik-adik. Kira-kira apa yang terjadi dengan orang ini adik-adik ya? Kena bentol-bentol, cacar air, atau kena demam berdarah ya adik-adik? Kira-kira adik-adik tahu nggak apa yang terjadi dengan orang ini? Nah, oh iya, Kak Pras tahu. Ternyata orang ini kena penyakit kusta. Kira-kira adik-adik tahu nggak kusta itu apa ya adik-adik ya? Penyakit kusta itu penyakit yang menyerang kulit kita adik-adik. Jadi ada luka dan infeksi di sekitar kulit kita adik-adik ya. Bisa ada di tangan, di kaki, di badan, di pundak, di muka, dan bahkan di seluruh tubuh kita. Karena penyakitnya menyerang kulit kita adik-adik. Pada zaman dahulu adik-adik, apabila ada orang yang kena penyakit kusta, orang itu diasingkan, di pengasingan, dijauhi oleh banyak orang karena penyakit kusta itu penyakit yang menakutkan dan juga menular, sehingga orang yang kena penyakit kusta itu diasingkan, bisa dalam gua,
dalam hutan, atau di tempat lain menjauh daripada banyak orang. Sama seperti sekarang ini adik-adik, waktu pada saat COVID-19, apabila ada orang yang terkena COVID-19, orang itu harus melakukan isolasi, mengasingkan dirinya dari banyak orang. Firman Tuhan hari ini adik-adik bertemakan bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Sekali lagi adik-adik, kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Yuk kita sama-sama kita buka Alkitab kita. Firman hari ini diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Yuk kapas tunggu sampai kalian buka Alkitab kalian adik-adik ya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke-10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah menjadi sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersyukur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Syukur atas kebenaran firman Tuhan. Jadi Kapas ingin menjelaskan bahwa waktu saat Tuhan Yesus melakukan perjalanan, Tuhan Yesus bertemu dengan 10 orang kusta. Karena Tuhan Yesus tegar hatinya, Tuhan Yesus ingin menyembuhkan 10 orang kusta itu adik-adik. Tapi ada satu perintah yang Tuhan berikan kepada 10 orang kusta itu, yaitu pergilah kepada imam-imam. Nah, oleh karena 10 orang kusta itu ingin sembuh dan 10 orang kusta itu percaya kepada Tuhan, mereka mau taat dan mereka meresponinya dengan benar. Mereka berjalan ke imam-imam. Walaupun mereka belum sembuh, mereka kok kita belum sembuh, kita minta sembuh, tapi kok kita disuruh jalan ya ke imam-imam. Buat apa ya? Di waktu perjalanan mereka menuju ke imam-imam, tiba-tiba mereka menjadi sembuh. Mereka ditahirkan oleh Tuhan karena iman mereka kepada Tuhan, sehingga mereka menjadi sembuh. Nah, waktu mereka jadi sembuh, mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi hanya ada satu orang saja yang kembali kepada Tuhan, yaitu orang Samaria yang telah disembuhkan Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan 9 orang kusta yang telah disembuhkan oleh Tuhan, adik, mereka lupa kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Nah, dari firman Tuhan hari ini, dari cerita firman Tuhan hari ini, Kapas ingin menyampaikan 3 poin yang kita bisa belajar dari 10 orang kusta itu adik-adik. Yaitu yang pertama, poin yang pertama ialah iman yang menyelamatkan. Tertulis di Lukas 17 ayat 14. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Di ayat tersebut Tuhan Yesus minta kepada 10 orang kusta untuk pergi memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Padahal mereka masih belum sembuh, mereka masih sakit kusta. Tapi Tuhan Yesus perintahkan mereka untuk sembuh. Dan 10 orang kusta itu percaya kepada Tuhan. Dan mereka mengimani bahwa mereka akan sembuh. Dan mereka berjalan. Dan terjadilah mujizat kesembuhan. Ke-10 orang kusta itu, waktu dalam perjalanan menuju ke imam-imam, mereka sudah menjadi sembuh dan ditahirkan oleh Tuhan. Karena iman mereka lah yang menyembuhkan mereka dan respon mereka benar. Mereka percaya
Dan mereka mengimani bahwa akan sembuh waktu dalam perjalanan tersebut. Karena seperti Yakobus 2 ayat 17 berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Karena iman saya tidak cukup adik-adik, harus disertai dengan perbuatan. Sehingga iman itu yang akan menjadi menyembuhkan kita. Seperti orang kusta itu, imannya yang menyembuhkannya. Karena Tuhan Yesus mengasihi orang kusta itu sebab ia baik. Poin yang kedua, mengucap syukur dan memuliakan Tuhan senantiasa. Yang terambil dari Lukas 17 ayat 15-16, di mana orang Samaria mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan karena ia telah disembuhkan Tuhan, adik-adik. Nah, kita juga harus mengucap syukur dan memuliakan Tuhan senantiasa, adik, baik dalam keadaan baik, dalam keadaan sulit. Kita akan lebih gampang untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam waktu kita dalam keadaan baik, waktu kita diberkati Tuhan. Dan kita akan jauh lebih sulit mengucap syukur kepada Tuhan waktu kita sedang tidak baik, waktu sedang kita dalam pergumulan, dalam kesulitan. Kita akan lebih sulit mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan mau kita belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, adik-adik. Setiap hari senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena ia sangat baik. Poin yang ketiga, jangan melupakan Tuhan, yang terambil dari Lukas 17 ayat 17-19, di mana hanya ada satu orang yang kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan, yaitu seorang Samaria. Dari ke-10 orang kusta yang telah disembuhkan oleh Tuhan, adik-adik, hanya satu orang yang kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ke-9 orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan, mereka lupa kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus belajar seperti orang Samaria, ya adik-adik, tidak boleh melupakan Tuhan. Kita nggak boleh seperti 9 orang kusta yang tadi, adik-adik, mereka pergi melupakan Tuhan. Kita nggak boleh seperti itu. Kita harus ingat sama Tuhan. Kita harus seperti orang Samaria yang kembali dan mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Karena ia sudah menyembuhkan kita, karena ia telah memulihkan kehidupan kita, dan ia telah menolong kita, sebab Tuhan baik. Jadi kesimpulan firman hari ini adalah, yang pertama, iman yang menyembuhkan, dan yang kedua, mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan senantiasa, dan yang ketiga, jangan melupakan Tuhan, adik-adik. Kita harus ingat pada Tuhan, kita harus selalu memuliakan nama Tuhan. Seperti pepatah, kalau sedang diberkati Tuhan, sedang dalam keadaan baik, sedang keadaan enak, lupa mengucap syukur kepada Tuhan, lupa berterima kasih sama Tuhan. Tapi waktu sedang sulit, waktu sedang bergumul, waktu sedang dalam masalah, kita cari Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, minta tolong. Kita nggak boleh seperti itu, adik-adik, ya. Dalam keadaan yang tidak baik baru cari Tuhan, ada maunya baru cari Tuhan. Kita tidak boleh seperti itu, ya adik-adik. Sebagai anak Tuhan, kita harus cari Tuhan setiap hari. Kita harus berdoa, mengucap syukur dan memuji nama Tuhan setiap hari, adik-adik. Oke? Adik-adik, sekarang kita perkatakan Al-Quran kita minggu ini, ya. Yang terambil dari Mazmur 107 ayat 1 yang berbunyi, bersyukur kepada Tuhan sebab ia baik. Yuk kita ulang sekali lagi, adik-adik, ya. Mazmur 107 ayat 1, bersyukur kepada Tuhan sebab ia baik. Nah, puji Tuhan, adik-adik, kata sudah selesai. Yuk sama-sama kita lipat tangannya. Kita mau berdoa kepada Tuhan, ya adik-adik, ya. Bapa dalam surga, terima kasih pada hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Kami belajar, Tuhan, untuk mempunyai iman yang bisa menyembuhkan kami. Dan iman itu harus didukung dengan perbuatan kami, ya Tuhan. Dan kami juga mau belajar untuk selalu mengucap syukur dan memuliakan Tuhan senantiasa, baik dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan tidak baik. Dan kami juga mau belajar, ya Tuhan, tidak lupa kepada Tuhan. Kita harus belajar untuk ingat pada Tuhan senantiasa dalam keadaan apapun. Terima kasih, Tuhan.
karena Engkau sangat baik, dan kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan dan Allah yang seperti Engkau, Allah yang sangat baik, Allah yang maha penolong, Allah yang maha pengasih. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan setiap firman pada hari ini bisa tertanam dan bertumbuh dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Oke, kapras sudah selesai. Selamat hari Minggu ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.